Tag teman kamu kalau dia orangnya seneng banget kalau dipuji. Itu gejala awal kalau dia bakal jadi teman yang toksik. Dan juga itu gejala awal kalau dia mengidap NPD. Apa itu NPD? NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Atau kalau diartikan ke bahasa kita, semacam gangguan kepribadian narsistik. Nah, gampangnya begini. Bayangin ada teman atau saudara yang selalu ngerasa dirinya itu si paling ganteng, paling cantik, paling pinter, paling hebat, paling jagoan sedunia pokoknya malah. Pokoknya dia ngerasa si spesial banget bahkan. Bahkan kalaupun belum ada buktinya, dia tetap menyatakan diri bahwa dia itu si paling spesial. Dia mikir semua orang harus kagum sama dia terus. Simpelnya itu, hati-hati dengan orang yang memiliki ciri-ciri ini kawan-kawan. 1, seneng dipuji. 2, sering merendah untuk meninggi. 3, suka meremehkan orang lain. 4, anti kritik. 5, fantasi akan kesuksesannya itu berlebihan bahkan tidak sesuai kenyataan. Nah, hati-hati. Bisa jadi dia terkena gangguan mental yang sering kita kenal dengan nama NPD. 9 ciri NPD yang perlu kita ketahui ya untuk mendeteksi orang lain maupun mendeteksi diri kita sendiri. Yang pertama, dia itu si paling hebat. Merasanya tuh. Dia yakin banget kalau dirinya itu luar biasa dan harus diakui sebagai yang paling top. Misalnya dia sering cerita tentang kesuksesannya yang dia besar-besarkan. Padahal aslinya ya biasa aja gitu. Ciri yang kedua, dia hidup dalam fantasi. Otaknya penuh dengan bayangan, dia jadi orang yang paling sukses, paling berkuasa, paling ganteng, paling cantik, atau seakan-akan memiliki cinta yang paling sempurna yang sering dipamerkan. Hati-hati. 3, dia ciri-cirinya yang lain ialah si merasa paling istimewa. Dia merasa berhak banget nih diperlakukan beda dan lebih baik daripada orang lain. Kayak VIP terus lah. Semua harus nurutin maunya dia. Ini bahaya ya. Nomor 4, si paling keren. Merasa dirinya terlalu keren buat bergaul sama orang biasa. Hati-hati nih. Jadi dia cuma mau dekat sama orang-orang yang menurut dia itu penting, terkenal, atau berstatus tinggi. Pilah-pilah gitu lah ya, pilih-pilih lah. Ciri-ciri yang kelima, si paling nginjek orang lain. Hati-hati nih ya. Dia orangnya gak ragu buat nginjek atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadinya sendiri. Tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Bisa jadi orang yang dia benar dibikin dia salah dengan manipulasinya. Yang keenam, si paling tinggi. Sikapnya sering kelihatan tinggi banget merendahkan orang lain. Kayak dia doang yang paling benar atau paling tahu segalanya. Gitu ya. Nih ciri-ciri yang ketujuh, si paling bodoh amat. Ini yang paling parah. Dia beneran susah buat ngerasain apa yang orang lain rasakan. Gak peduli dengan perasaan atau kesulitan orang lain. Hati-hati dengan ciri-ciri ini ya. Yang ke-8, si paling haus pujian. Nah, ini yang paling gampang kelihatan. Hidupnya itu kayak butuh terus, seakan-akan butuh asupan pujian terus-menerus. Kalau nggak dipuji dia bisa ngamuk atau bete. Dan ini biasanya buat nutupin rasa nggak pede dia yang sebenarnya. Ya, yang 9, si paling nyinyir. Sering banget iri sama kesuksesan orang lain. Atau malah kebalikannya, dia mikir semua orang kayaknya iri sama dia gitu. Nah, ini ciri-ciri yang kita bahas barusan ini ada 9. Sekarang coba bikin checklist buat nilai teman kita atau menilai diri kita sendiri. Jangan-jangan 9 ciri-ciri tadi ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita mengira si toksik itu lingkungan kita. Cek kembali. Bisa jadi yang toksiknya itu sebetulnya kita. Ini hal yang bisa kita hindari kalaupun memang kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Batasi komunikasi, minimalisir aja lah. Dan kalau misalnya kita pun yang mengidap ciri-ciri tadi, segera perbaiki diri. Kalaupun masih kesulitan untuk mencari jalan keluarnya, mungkin bisa mencoba jalan konsultasi kepada psikiater atau psikolog. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow akun Agung Yan Susan ya untuk edukasi lainnya.